Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Kanaya Fadila. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil modul ajar yang saya buat. Identitas umum, penyusun, saya sendiri Natasha Kanaya Fadila, tahun penyusun 2026, Sekolah SD Negeri 33 Kalumbu. Elemen pengukuran, materi mengidentifikasi satuan tidak baku yang dapat digunakan untuk mengukur benda. Fase A kelas 2, alokasi 2 kali 35 menit. Desain pembelajaran, poin pertama yaitu kompetisi awal. Sebelum mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan satu, mengenal berbagai benda yang ada di sekitar mereka. Yang kedua, mampu membedakan ukuran benda sederhana seperti lebih panjang, lebih pendek, lebih besar, atau lebih kecil. Yang ketiga, mampu menghitung bilangan sederhana untuk menyatakan hasil pengukuran. Dimensi profil lulusan. 1. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kewargaan. 3. Penalaran kritis. 4. Kreativitas. 5. Kolaborasi. 6. Kemandirian. 7. Kesehatan. 8. Komunikasi. Profil peserta didik yaitu peserta didik kelas 2 SD fase A dengan rentang usia 7-8 tahun. Peserta didik memiliki karakteristik belajar yang beragam, meliputi visual, auditori, dan kinestetik. Oleh karena itu, pembelajaran dirancang melalui kegiatan mengamati, mendengarkan, berdiskusi, serta praktik langsung agar peserta didik dapat memahami materi dengan baik. Selanjutnya yaitu metode dan model pembelajaran. Metode menggunakan metode tanya jawab, demonstrasi, diskusi kelompok, penugasan, dan praktik langsung. Model 1. Menggunakan model problem based learning atau PBL. Yang kedua yaitu cooperative learning. Poin selanjutnya yaitu pengalaman belajar terintegrasi. 1. Joyful learning. Peserta didik mengamati berbagai benda di sekitar kelas dengan memperhatikan benda yang dapat digunakan sebagai satuan tidak baku untuk mengukur panjang. Tujuannya yaitu menumbuhkan rasa ingin tahu dan membantu peserta didik mengenali satuan tidak baku yang digunakan dalam pengukuran. Poin yang kedua yaitu meaningful learning. Peserta didik secara individu mencoba mengukur panjang beberapa benda menggunakan satuan tidak baku, seperti jengkal, pensil, atau penghapus. Tujuannya memberikan pengalaman langsung dalam menggunakan satuan tidak baku untuk mengukur panjang benda. Poin yang ketiga yaitu mindful learning. Peserta didik mengerjakan LKPD yang berisi kegiatan mengenal satuan tidak baku, mengukur benda, dan membandingkan hasil pengukuran melalui aktivitas yang menarik dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tujuannya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga peserta didik lebih aktif dan antusias dalam memahami konsep pengukuran. Selanjutnya yaitu target peserta didik. Targetnya diantaranya itu peserta didik reguler kelas 2 SD. Materi pengukuran. Materinya meliputi pembelajaran meliputi pengertian satuan tidak baku, berbagai benda yang dapat digunakan sebagai satuan tidak baku untuk mengukur panjang, cara mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku, serta membandingkan hasil pengukuran beberapa benda dalam kehidupan sehari-hari. Poin selanjutnya yaitu pertanyaan pemantik. 1. Bagaimana cara mengetahui panjang benda tanpa menggunakan penggaris? Yang kedua, benda apa saja di sekitar kita yang dapat digunakan untuk mengukur panjang suatu benda? 3. Apakah hasil pengukuran menggunakan pensil dan klip kertas akan sama? Mengapa demikian? Poin yang selanjutnya yaitu analisis pemetaan asesmen awal. Peserta didik di kelas 2 SD terdiri atas peserta didik laki-laki dan perempuan dengan rentan usia 7-8 tahun. Berdasarkan pemetaan awal, peserta didik telah mengenal berbagai benda di lingkungan sekitar, mampu membedakan ukuran benda sederhana, serta dapat menghitung bilangan sederhana sehingga siap mengikuti pembelajaran tentang satuan tidak baku untuk mengukur panjang benda.
Poin selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. 1. Buku matematika SD kelas 2 kurikulum merdeka. Yang kedua pensil, 3 penghapus, 4 meja, 5 buku tulis, 6 klip kertas, 7 stik es krim. Yang kedelapan LKPD, 9 media gambar. Poin selanjutnya yaitu model discovery learning. Sintaks model discovery learning. 1. Stimulation atau pemberian rangsangan. Yang kedua yaitu problem statement atau identifikasi masalah. 3. Data collection atau pengumpulan data. Yang keempat data processing yaitu pengolahan data. Yang kelima verification atau pembuktian. Yang keenam generalization atau menarik kesimpulan. Poin selanjutnya yaitu komponen inti. Fase C berdasarkan elemen. Capaian pembelajaran elemen pengukuran. Pada akhir fase A, peserta didik dapat membandingkan panjang dan berat benda secara langsung dan membandingkan durasi waktu. Mereka dapat mengukur dan mengestimasi panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan mengamati gambar dan benda di sekitar kelas, peserta didik kelas 2 SD dapat mengidentifikasi satuan tidak baku yang dapat digunakan untuk mengukur panjang benda dengan tepat. Tujuan pembelajaran kedua, melalui kegiatan praktik menggunakan benda konkret, peserta didik kelas 2 SD dapat mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku dengan benar. Tujuan pembelajaran ketiga yaitu melalui kegiatan mengamati hasil pengukuran pada LKPD, peserta didik kelas 2 dapat membandingkan hasil pengukuran beberapa menggunakan satuan tidak baku dengan tepat. Kata kunci, satuan tidak baku, pengukuran panjang, mengukur benda, dan membandingkan hasil pengukuran. Poin yang selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Mengidentifikasi satuan tidak baku yang dapat digunakan untuk mengukur benda. Sumber belajar, buku matematika kelas 2 SD kurikulum merdeka, lingkungan sekitar kelas dan sekolah bersebagai sumber belajar konstekstual. Yang ketiga, LKPD dan media gambar tentang satuan tidak baku. Yang keempat, benda konkret yang digunakan dalam kegiatan pengukuran seperti pensil, penghapus, buku tulis, klip kertas, dan stik es krim. Persiapan pembelajaran. 1. Mempelajari materi satuan tidak baku untuk mengukur panjang benda. Yang kedua, menyiapkan modul ajar, LKPD, dan instrumen asesmen. Yang ketiga, menyiapkan media gambar yang mendukung pembelajaran. Yang keempat, menyiapkan alat dan bahan seperti pensil, penghapus, buku tulis, klip kertas, dan stik es krim. Yang kelima, mengatur lingkungan belajar yang kondusif untuk kegiatan pengamatan dan pengukuran. Yang keenam, memastikan seluruh sarana dan prasarana tersedia dan siap digunakan. Poin selanjutnya yaitu aktivitas pembelajaran. A. Kegiatan pendahuluan atau 10 menit sebelum kegiatan inti. Aktivitas guru. 1. Guru mengucapkan salam dan mengajak peserta didik berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, guru memulai memeriksa kehadiran dan kesiapan belajar peserta didik. 3. Guru memberikan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik. Yang keempat, guru melakukan ice breaking atau menyanyikan lagu nasional. 5. Guru melakukan apresiasi dengan menunjukkan meja dan pensil, kemudian mengajukan pertanyaan. Contohnya, bagaimana cara mengetahui panjang meja tanpa menggunakan penggaris? Yang kedua, benda apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Yang keenam yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Aktivitas peserta didik 10 menit pertama yaitu 1. Menjawab salam dan berdoa bersama. Yang kedua, menyiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, menjawab asesmen diagnostik. Yang keempat, mengamati benda yang ditunjukkan guru. Yang kelima, menjawab pertanyaan pemantik berdasarkan pengalaman. Yang keenam, mendengarkan tujuan pembelajaran. Asesmen. Asesmen diantaranya yaitu asesmen diagnostik, pembelajaran bermakna. Poin pertama yaitu meaningful learning, atau peserta didik mengamati benda yang ditunjukkan guru
dan menghubungkannya dengan pengalaman yang dimiliki sehingga lebih fokus terhadap materi yang akan dipelajari. Joyful learning yaitu apersepsi dan pertanyaan pemantik membangun rasa ingin tahu serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kegiatan inti 50 menit yaitu sintaks 1, stimulation atau pemberian rangsangan. Aktivitas guru yang pertama menunjukkan media gambar tentang pengukuran menggunakan satuan tidak baku. 2. Guru meminta peserta didik mengamati media yang ditampilkan. Aktivitas peserta didik 1. Mengamati media gambar yang ditampilkan guru. 2. Menyampaikan hasil pengamatan secara lisan. Pilar pembelajaran bermakna diantaranya mindful learning, yaitu peserta didik memusatkan perhatian pada media yang diamati untuk memahami materi yang akan dipelajari. Sintaks 2 atau problem statement atau disebut juga dengan identifikasi masalah. Aktivitas guru yang pertama yaitu guru mengarahkan peserta didik mengidentifikasi cara mengukur panjang benda tanpa menggunakan penggaris. Guru memfasilitasi peserta didik mengemukakan pendapat. Aktivitas peserta didik yang pertama yaitu menjawab pertanyaan guru. Yang kedua, menyebutkan benda-benda yang dapat digunakan sebagai satuan tidak baku. Pilar pembelajaran bermakna diantaranya meaningful learning. Peserta didik menghubungkan permasalahan yang diberikan dengan pengalaman sehari-hari sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Sintaks 3 atau data collection bisa disebut juga dengan pengumpulan data. Aktivitas guru yang pertama yaitu guru membagikan LKPD kepada peserta didik. Yang kedua, guru menjelaskan cara menggunakan pensil, penghapus, klip kertas, dan stik es krim sebagai satuan tidak baku. Yang tiga, guru membimbing peserta didik selama kegiatan pengukuran. Aktivitas peserta didik yang pertama yaitu mengerjakan bagian pertama LKPD tentang mengenal satuan tidak baku. Yang kedua, mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Yang ketiga, mencatat hasil pengukuran pada LKPD. Pilar pembelajaran bermakna ada 2 poin. Yang pertama yaitu meaningful learning. Peserta didik memperoleh pengalaman langsung mengukur benda menggunakan satuan tidak baku. Yang kedua, joyful learning atau peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan praktik yang menyenangkan dan menarik. Sintaks 4, data processing atau pengolahan data. Aktivitas guru yang pertama, guru membimbing peserta didik mengolah hasil pengukuran yang diperoleh. Yang kedua, guru mengarahkan peserta didik untuk membandingkan hasil pengukuran beberapa benda. Yang poin kedua yaitu aktivitas peserta didik. Yang pertama, mengisi hasil pengukuran pada LKPD. Yang kedua, membandingkan hasil pengukuran beberapa benda. Yang ketiga, menentukan benda yang lebih panjang atau lebih pendek. Next. Pilar pembelajaran bermakna. 1 yaitu meaningful learning atau peserta didik membangun pemahaman konsep melalui pengolahan dan perbandingan hasil pengukuran. Sintaks 5, verification atau pembuktian 5 menit terakhir dalam pembelajaran. Aktivitas guru yang pertama yaitu guru mengajak peserta didik memeriksa kembali hasil pengukuran yang telah diperoleh. 2. Guru memberikan penguatan terhadap jawaban peserta didik. Aktivitas peserta didik yang pertama yaitu memeriksa kembali hasil pengukuran. Yang kedua, menyampaikan hasil yang diperoleh. Pilar pembelajaran bermakna yaitu meaningful learning. Peserta didik memeriksa kembali hasil pekerjaan sehingga melatih ketelitian dan konsentrasi. Sintaks 6, generalization, menarik kesimpulan. Aktivitas guru pada tahap ini yang pertama yaitu guru membimbing peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran. Yang kedua, guru memberikan penguatan mengenai satuan tidak baku. Lalu, aktivitas peserta didik 1. Menyimpulkan pengertian satuan tidak baku. Yang kedua, menyebutkan contoh satuan tidak baku. 3. Menjelaskan cara mengukur dan membandingkan hasil pengukuran. Pilar pembelajaran bermakna ada 2 poin yaitu meaningful learning.
didik menyusun kesimpulan berdasarkan pengalaman yang diperoleh selama pembelajaran. Mindful learning, peserta didik merefleksi dan memahami konsep yang ditemukan secara mandiri. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup atau 10 menit terakhir dalam pembelajaran. Aktivitas guru yang pertama yaitu guru bersama peserta didik melakukan refleksi pembelajaran. Guru memberikan asesmen sumatif. Yang ketiga, guru memberikan umpan balik terhadap hasil pembelajaran. Yang keempat, guru menyampaikan materi pembelajaran berikutnya. Yang kelima, guru mengajak peserta didik berdoa dan menutup pembelajaran. Aktivitas peserta didik, 1. Menyampaikan pengalaman belajar yang diperoleh. Yang kedua, mengerjakan asesmen sumatif. Yang ketiga, mendengarkan umpan balik dari guru. Yang keempat, berdoa bersama. Pilar pembelajaran bermakna. Ada 3 poin, yaitu mindful learning atau peserta didik melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar. Yang kedua yaitu meaningful learning. Peserta didik menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, joyful learning. Pembelajaran ditutup dengan apresiasi dan umpan balik positif sehingga peserta didik merasa senang mengikuti pembelajaran. Refleksi guru diantaranya setelah pembelajaran selesai, guru melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan berikut. 1. Apakah tujuan pembelajaran telah tercapai? Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi satuan tidak baku dengan baik. Yang ketiga, apakah peserta didik mampu mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Yang keempat, apakah peserta didik mampu membandingkan hasil pengukuran beberapa benda. Yang kelima, apakah model discovery learning berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Yang keenam, kendala apa yang muncul selama pembelajaran. Yang tujuh, perbaikan apa yang perlu dilakukan pada pembelajaran berikutnya. Poin yang selanjutnya yaitu refleksi peserta didik. Guru mengajak peserta didik merefleksikan pembelajaran dengan pertanyaan berikut. 1. Apa yang kamu pelajari hari ini? Yang kedua, apa saja benda yang dapat digunakan sebagai satu tidak baku? Ketiga, apakah kamu dapat mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku? Yang keempat, bagaimana yang paling kamu sukai dalam pembelajaran hari ini? 5. Apakah ada kesulitan yang kamu alami selama pembelajaran? Poin selanjutnya, asesmen atau penilaian. A. Penilaian sikap. Teknik penilaiannya yaitu observasi selama proses pembelajaran. Penilaian sikap yang akan saya nilai yaitu berdasarkan tabel yang sudah tertera pada layar. Next. Dan ada beberapa lampiran seperti LKPD dan beberapa soal. Itu akan menjadi tugas untuk peserta didik untuk melakukan penilaian akhir atau bisa disebut juga dengan rubrik penilaian. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.